Di sebuah desa terpencil di Bengkulu, hiduplah seorang janda tua bernama Maksiti bersama 7 putranya yang gagah. Mereka tinggal di gubuk sederhana yang berdiri di tepi ladang sempit, tempat mereka mencurahkan keringat untuk menanam singkong dan sayur-sayuran. Hasil panen itu hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari, tak pernah lebih. Anak sulung, Umar, adalah pemuda yang penuh semangat namun sering dirundung resah. Matanya kerap menerawang, hatinya bergolak memikirkan nasib keluarga yang serba kekurangan. Suatu petang, sepulang dari ladang, Umar duduk termenung di bawah pohon kelapa yang menaungi halaman rumah. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, namun pikirannya kalut. Ya Tuhan, apakah kami harus terus hidup dalam kemiskinan seperti ini? Gumamnya dengan suara parau, penuh kepedihan. Tiba-tiba, Maksiti, ibunya, muncul dari balik pintu. Wajahnya penuh kelembutan, meski penuh garis-garis usia. Umar, anakku, apa yang merisaukan hatimu? Akhir-akhir ini ibu lihat kau sering melamun, tanya Maksiti sambil duduk di sisinya. Umar menoleh, matanya berkaca-kaca. Ibu, aku sedih melihat kehidupan kita. Aku ingin mengubah nasib ibu dan adik-adikku, tapi aku tak tahu caranya, jawabnya dengan nada penuh tekad. Maksiti menghela napas panjang. Apa rencanamu, nak? Jangan sampai kau lupa makan dan istirahat hanya karena memikirkan ini, pesannya lembut. Aku masih bingung, Bu, tapi aku harus menemukan jalan keluar, kata Umar, suaranya penuh harapan meski diselimuti keraguan. Hari mulai merangkak menuju senja. Umar masih duduk di tempat yang sama, pikirannya berkelana. Tiba-tiba, secercah ide melintas di benaknya bagaikan kilat di tengah malam gelap. Jika aku bisa mempersunting putri raja yang kaya raya, hidup keluarga kita pasti berubah. Gumamnya dengan mata berbinar. Tekadnya bulat, ia akan melamar Putri Kirana, putri Raja Bengkulu yang terkenal akan kecantikan dan kemuliaan hatinya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Umar menyampaikan niatnya kepada sang ibu. Bu, tolong antarkan lamaran untukku kepada Putri Kirana, pintanya penuh semangat. Maksiti tersentak, tikar yang sedang dianyamnya terlepas dari tangan. Umar, sadarkah kau, kita hanyalah keluarga petani miskin. Bagaimana mungkin kita berani meminang putri raja? Tanyanya dengan nada khawatir. Bu, aku tahu ini sulit, tapi tak ada salahnya mencoba. Aku harus memperjuangkan nasib kita, tegas Umar. Tak goyah meski ibunya berulang kali menasihatinya. Dengan hati berat, Maksiti akhirnya menyanggupi. Keesokan harinya, ia melangkah menuju istana dengan jantungan berdegup kencang. Di hadapan Raja Dirga, ia memberi sembah hormat, lalu dengan suara gemetar menyampaikan maksudnya. Mohon ampun, Baginda, hamba datang untuk menyampaikan lamaran dari anak hamba, Umar, untuk Putri Kirana. Sang Raja, yang dikenal bijaksana namun tegas, menatap Maksiti dengan sorot mata tajam. Ia tahu Umar hanyalah pemuda desa biasa. Sebagai raja, ia tak ingin martabat kerajaan ternoda dengan menantu dari kalangan rakyat jelata. Namun, ia tak langsung menolak. Dengan senyum tipis, ia berkata, baiklah, lamaran Umar kuterima, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syarat itu, Baginda? Tanya Maksiti dengan hati-hati. Umar harus tinggal di istana selama beberapa hari dan menjalani ujian yang kuberikan. Ia tak boleh marah, apapun tugas yang kuberikan. Jika ia melanggar, ia akan kujual sebagai budak ke negeri seberang. Namun, jika akulah yang marah karena perbuatannya, akulah yang akan menjadi budak, tegas Raja Dirga dengan nada yang mengguncang. Maksiti mengangguk, meski hatinya dipenuhi kecemasan. Ia pulang dan menyampaikan syarat itu kepada Umar. Tanpa ragu, Umar segera berangkat ke istana, siap menghadapi ujian. Setibanya di istana, Raja Dirga langsung memerintahkan, Umar, bajaklah sawahku yang luas itu hingga selesai. Dengan senang hati, Baginda, jawab Umar penuh semangat. Ia bekerja keras di bawah terik matahari, namun saat tengah hari tiba, ia kembali ke istana dengan tubuh lelah, haus, dan lapar. Alih-alih disambut dengan makanan atau minuman, ia hanya mendapat tatapan dingin dari sang raja. Kemarahan mulai membakar hatinya. Baginda, mengapa hamba tak diberi makan atau minum setelah bekerja seharian? Tanya Umar. Nada kesalnya tak bisa disembunyikan. Apakah kau marah, Umar? Tanya sang raja dengan senyum licik. Siapa yang tak marah diperlakukan seperti ini, Baginda? Balas Umar, suaranya meninggi.
Sang raja menggeleng pelan. Kau telah melanggar syarat, Umar. Lamaranmu kutolak, dan kau akan dijual sebagai budak ke negeri lain. Kabar duka itu sampai ke telinga Maksiti dan keenam adik Umar. Hati mereka remuk, namun semangat untuk mengubah nasib keluarga tak padam. Satu persatu, adik-adik Umar dari yang kedua hingga keenam mencoba peruntungan mereka dengan melamar Putri Kirana. Sayangnya, mereka semua gagal menahan amarah saat diuji, dan nasib mereka sama seperti Umar, dijual sebagai budak ke negeri asing. Kini, hanya si Gulab, anak bungsu, yang tersisa di sisi Maksiti. Meski tubuhnya kecil dan sering dianggap remeh, hati Gulab penuh keberanian dan kecerdikan. Bu, izinkan aku melamar Putri Kirana. Aku tak akan mengecewakan ibu, pintanya dengan mata berbinar. Jangan, nak, kau satu-satunya yang ibu miliki sekarang. Aku tak sanggup kehilanganmu seperti kakak-kakakmu, rintih Maksiti, air matanya berlinang. Namun, tekad Gulab tak tergoyahkan. Dengan penuh kasih, ia meyakinkan ibunya. Akhirnya, dengan langkah gontai, Maksiti kembali menghadap Raja Dirga. Sang raja, yang terkesan dengan keberanian keluarga ini, menerima lamaran Gulab dengan syarat yang sama. Gulab pun tinggal di istana, dan memulai ujiannya. Ketika diperintahkan membajak sawah luas milik raja, ia bekerja dengan penuh ketekunan, tak peduli terik matahari yang membakar kulitnya. Saat lapar dan haus melanda, ia tak mengeluh. Dengan cerdik, ia meminum air sawah untuk melepas dahaga. Hari mulai senja ketika ia selesai dan kembali ke istana dengan wajah penuh keringat, namun tenang. Dulab, mengapa kau baru pulang? Tak merasa lapar dan haus? Tanya Raja Dirga, mencoba menguji. Ampun, Baginda, hamba memang lapar, tapi ada seseorang yang baik hati memberi hamba makanan, jawab Gulab dengan senyum tipis, suaranya tetap lembut. Apakah kau marah? Tanya sang raja lagi, matanya menyelidik. Tidak, Baginda, jawab Gulab singkat. Tapi mengapa wajahmu merah begitu? Cecar sang raja. Itu hanya karena terik matahari, Baginda, balas Gulab dengan tenang. Raja Dirga tersenyum lebar, kagum pada ketabahan pemuda itu. Namun, ujian belum selesai. Keesokan harinya, ia membawa Gulab ke kebun tebu yang luas. Bersihkan daun-daun tebu ini, titahnya. Baik, Baginda, jawab Gulab. Setelah sang raja pergi, ia mulai bekerja. Namun, di tengah pekerjaannya, sebuah rencana cerdik muncul di benaknya. Jika aku terus bersabar, ujian ini tak akan berakhir. Aku harus membuat sang raja marah, gumamnya. Dengan cerdas, Gulab menggali lubang besar di kebun, lalu memotong semua daun tebu hingga batang-batangnya gundul, dan membuang daun-daun itu ke dalam lubang. Setelah selesai, ia kembali ke istana dengan wajah polos. Ampun, Baginda, tugas hamba telah selesai, laporkannya. Sang raja memuji ketekunan Gulab. Namun ketika ia memeriksa kebunnya, wajahnya memerah karena marah. Gulab, mengapa kau menggundul semua tebuku? Ini belum waktunya panen, bentaknya. Apakah Baginda marah pada hamba? Tanya Gulab dengan nada lugu. Tentu saja aku marah. Kau telah merusak kebunku, jawab sang raja. Suaranya menggelegar. Gulab tersenyum kecil. Ampun, Baginda, bukankah Baginda berjanji bahwa jika Baginda marah, Bagindalah yang akan dijual sebagai budak? Sang raja terdiam, menyadari jebakan yang telah ia masuki. Dengan suara pelan, ia berkata, kau benar, Gulab, aku telah melanggar janji, tapi kuharap kau tak menjualku. Sebagai gantinya, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Baik, Baginda, tapi hamba punya satu permintaan, kata Gulab. Hamba mohon agar keenam kakak hamba ditebus dan dibawa kembali ke istana. Raja Dirga mengangguk, segera memerintahkan agar keenam kakak Gulab dikembalikan. Tak lama kemudian, pernikahan megah antara Gulab dan Putri Kirana digelar, dihadiri oleh seluruh rakyat Bengkulu. Gulab juga memboyong Maksiti dan kakak-kakaknya untuk tinggal di istana, mengakhiri hari-hari penuh kekurangan mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika Raja Dirga telah renta, Gulab dinobatkan sebagai raja. Dengan kebijaksanaan dan keadilan, ia memimpin kerajaan hingga rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kisah Gulab, pemuda cerdik yang mengubah nasib keluarganya, pun dikenang selamanya di tanah Bengkulu.